Pernahkah kamu kagum pada seseorang sampai kamu menolak fakta sederhana yang mengganggu? Kalau kekaguman itu akhirnya membuatmu rugi uang, waktu, dan tenang, apa kamu tetap menyebutnya cinta? Malam ini, aku mau ajak kamu menimbang harga kagum dengan kepala dingin. Aku akan cerita perlahan, jelas, dan tanpa drama palsu. Kamu cukup duduk, tarik napas, dan dengarkan. Cerita dimulai saat layar live terbuka dan angka penonton naik seperti lampu di kota. Nama sang idola adalah Sora, seorang guru kesehatan dengan senyum yang rapi. Ia bicara tentang detox, puasa, dan pikiran yang selaras. Gaya bicaranya lembut, ritmenya pas, dan kalimatnya mudah diingat. Di balik panggung ada moderator yang gesit dan setia. Namanya Naya, ia masih muda, lincah, dan rajin memoles chat yang kasar. Ia menolak komentar yang merusak suasana dan menyimpan yang memuji. Malam itu penjualan program baru dibuka dengan diskon besar. Teks promo menari di sisi layar dan kotak pembayaran berdering di kepala penonton. Semua terasa lancar sampai Sora berhenti sepersekian detik. Ia minum air, menarik napas, lalu senyum lagi seakan tidak terjadi apapun. Naya melihat jeda itu dan menandainya di pikirannya. Jeda kecil sering menyimpan cerita yang lebih besar. Live selesai dengan sorak di chat dan angka yang menggiurkan. Naya menutup panel dan merasa bangga karena target tercapai. Namun ada rasa aneh yang menempel seperti debu halus. Rasa itu tidak besar, tapi tidak mau pergi. Besok paginya, Naya membuka drive internal tim. Ia memeriksa folder testimoni dan menemukan file dengan nama yang mirip satu sama lain. Ia klik satu file dan membaca kalimat yang seperti pernah ia baca di tempat lain. Kalimat itu hangat, menyentuh, dan persis sama dengan testimoni lain di situs. Ia bertanya dalam hati, apakah orang yang berbeda bisa menulis dengan nada yang sama? Naya menulis pesan ke manajer untuk minta penjelasan. Itu template editorial supaya gaya bahasa rapi dan konsisten. Jawaban itu terdengar wajar dan mudah diterima. Naya mengangguk walau tidak ada yang melihat. Ia menyimpan ragu di saku kecil dan lanjut bekerja. Sore hari pacarnya datang membawa sekantong buah dan pandangan yang curiga. Aku baca blog idola kamu, dan data ilmiah yang dicantumkan tampak dipelintir. Arman tidak kasar, tapi ia suka memeriksa detail. Ia menunjukkan artikel asli yang cukup teknis namun intinya jelas. Kesimpulan di blog berbeda dengan kesimpulan di artikel ilmiah. Naya merasa tersudut dan tidak nyaman. Ia membela Sora karena ia butuh percaya pada sesuatu yang menenangkannya. Kamu jangan sinis terus. Aku kerja di sana dan aku lihat banyak orang terbantu. Arman tidak ingin bertengkar dan ia mengalah sebentar. Kalau memang baik, bukti yang jujur akan menguatkan, bukan melemahkan. Malamnya Naya kembali ke panel admin untuk menyiapkan jadwal live berikutnya. Ia menemukan email internal yang memakai bahasa singkat dan tegas. Email itu berisi catatan agar durasi siaran jangan terlalu panjang, karena kondisi yang disebut flare. Kata itu membuat jantungnya berdenyut sedikit lebih cepat. Ia bertanya lagi ke manajer dengan nada ringan. Itu cuma proteksi agar energi host tetap stabil dan tidak kelelahan. Jawaban itu masuk akal, tapi kata flare masih berputar di kepalanya. Hari live berikutnya datang dengan warna yang sama, latar putih, dan musik latar yang tenang. Sora membuka acara dengan cerita ringan tentang tubuh yang kuat. Di titik tertentu ia hampir menyebut flare, lalu mengubah arah kalimat. Chat memuji keluasan itu dan menyebutnya tanda spontanitas. Naya menertibkan chat yang mulai liar dan memeluk rasa ragu yang makin tumbuh. Setelah live berakhir, sebuah pesan masuk dari alamat yang tidak dikenal.
Pengirim menyebut dirinya mantan staf dan ingin memperbaiki keadaan. Pesan itu membawa tautan ke folder yang dikunci. Di bawahnya ada teka-teki pendek yang hanya fans garis keras bisa pecahkan. Naya menatap layar dan merasa seperti berdiri di depan pintu yang perlu kunci khusus. Ia mencoba satu jawaban yang dekat dengan jargon brand. Pintu tetap tertutup, dan ia mencoba lagi dengan kata lain. Di percobaan ketiga, folder terbuka dan deretan file muncul seperti kartu yang disorong pelan. Ia menghela napas dan mulai membaca dokumen satu persatu. Ada catatan medis lama yang menjelaskan penyakit autoimun yang bertahan sejak beberapa tahun. Ada rekomendasi pengobatan standar dari dokter yang selama ini dijelekan di konten. Ada daftar refund yang tertahan dengan alasan prosedur yang memutar. Ada skrip jawaban siap pakai untuk pertanyaan sensitif di siaran. Naya menutup mata sejenak untuk menenangkan diri dan menata pikirannya. Ia tidak marah pada penyakit, ia marah pada narasi yang menyembunyikan kebenaran dan menjual harapan terlalu mahal. Ia menulis catatan kecil di buku seperti orang yang sedang merapikan benang. Ia membuat timeline sederhana antara jadwal flare dan kampanye produk. Garis yang ia gambar bertemu di titik yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Ia menemui Arman dan menceritakan temuan itu dengan suara pelan. Kalau ini benar, aku takut semua ini runtuh dan orang akan menyalahkan aku. Kamu tidak menyerang orang sakit, kamu membela hak orang yang membeli harapan. Nasihat itu menenangkan sekaligus menambah beban karena pilihan menjadi nyata. Naya mengusulkan kebijakan transparansi di rapat tim dengan alasan jujur. Rapat berjalan ramah, semua bilang ide itu menarik dan perlu ditinjau. Setelah rapat, pesan pribadi datang dengan nada yang berbeda. Kamu terlihat lelah dan tegang, ambil cuti sebentar dan fokus pada hal yang kamu suka. Kalimat itu halus, tetapi mendorongnya keluar dari ruang pengaruh. Ia paham bahwa cuti bukan hadiah, melainkan selimut yang menutup mata. Di forum fans terjadi perdebatan yang panas. Satu kubu bilang, kita harus percaya karena tubuh butuh sugesti positif. Kubu lain minta data yang jelas dan kebijakan refund yang mudah. Naya diam dan mengamati seperti orang yang menahan napas agar tidak terbawa arus. Momen yang memutus kebisuannya datang dari pesan seorang orang tua. Ia menjual perhiasan untuk ikut retret dan berharap anaknya pulih dari kelelahan berat. Rifan ditahan dengan alasan proses, dan ia hanya mendapat balasan yang dingin. Naya membaca itu sambil memegang kepala dan menolak rasa pedih. Ia memutuskan untuk menyusun bukti dengan urutan yang sederhana dan rapi. Malam panjang ia habiskan untuk menamai file agar mudah dibaca. Ia menandai setiap bukti dengan label yang tenang dan tidak menghakimi. Ia menulis naskah singkat agar penjelasan terasa jujur dan tidak berlebihan. Pagi hari ia siap, tetapi rasa takut melintas seperti bayangan. Arman berdiri di dapur dengan ekspresi yang lebih lembut dari biasanya. Kalau kamu siap, aku di sini. Kalau kamu ragu, aku tetap di sini. Kalimat itu sederhana dan cukup untuk membuat langkahnya mantap. Malam berikutnya, live berjalan kembali dan Naya menyisipkan pertanyaan pendek di segmen tanya jawab. Kalau kondisi benar baik, kenapa durasi siaran dibatasi ketat oleh tim saat flare muncul? Chat meledak, bukan karena teriakan, tapi karena 1000 tanda tanya. Sora menatap kamera dan tersenyum seperti biasa. Kita harus menghormati ritme tubuh agar energi tetap selaras dan pesan sampai dengan utuh. Jawaban itu indah dan ringan, tetapi tidak menyentuh inti pertanyaan. Sehabis acara, Naya mendapat pesan yang menawarkan 2 jalan. Ada peluang promosi dan tambahan insentif kalau kamu fokus pada tugas yang membangun suasana. Kalimat berikutnya meminta agar ia tidak mengangkat topik yang memicu kebingungan publik. Ia mematikan layar dan mendengar suara hatinya sendiri.
Malam itu, akunnya dibekukan dengan alasan pembaruan keamanan. Ia menghubungi dukungan dan hanya mendapat balasan yang kaku. Ia berjalan di ruang tamu bolak-balik dan akhirnya duduk di lantai. Pertanyaan yang muncul bukan tentang karier, tapi tentang nurani. Ia ingat rasa saat pertama kali masuk komunitas dan merasa diterima. Ia ingat betapa halusnya narasi bisa mengisi ruang kosong dalam hidup seseorang. Ia juga ingat bahwa narasi yang halus bisa menutupi hal yang keras. Pagi datang dengan cahaya yang cukup untuk melihat meja kerja yang berantakan. Naya menekan tombol rekam dan menatap kamera di kamarnya. Ia membuka videonya dengan kalimat yang rendah hati dan tegas. Kagum itu sehat kalau kita masih boleh bertanya tanpa diminta diam. Ia tidak menyerang tubuh orang, ia memisahkan sakit dari kebohongan. Ia memaparkan urutan bukti seperti orang menata piring di meja. Pertama, ia menampilkan pola jadwal flare dan kampanye produk. Kedua, ia menunjukkan skrip testimoni yang seragam. Ketiga, ia menjelaskan proses refund yang berputar dan berlarut. Semua disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tenang, dan tanpa kata yang menusuk. Ia menutup pemaparan dengan ajakan yang praktis dan tidak meledak. Kalau kamu merasa bingung, minta transparansi yang jelas. Kalau ditolak, minta hak refund dengan sopan dan tegas. Video itu menyebar pelan lalu cepat seperti kabar yang menemukan jalan. Komunitas pecah dua dan itu normal ketika identitas dicolek oleh data. Sebagian marah dan menyebutnya pengkhianat. Sebagian lega karena akhirnya ada yang berkata jujur. Media kecil mengangkat ceritanya dan menulis dengan nada hati-hati. Tim Sora mengeluarkan pernyataan yang panjang dan penuh kata yang aman. Ada miskomunikasi yang perlu kami perbaiki, dan kami meninjau kebijakan pengembalian dana agar lebih mudah. Kalimat itu meredakan sebagian gejolak dan menyisakan sisa yang keras. Karena kepercayaan tidak rusak sekaligus dan tidak pulih sekaligus. Naya mematikan lampu kamar dan menutup laptop dengan gerakan yang pelan. Ia berjalan keluar dan menghirup udara yang tidak dingin, tidak panas, hanya jujur. Ia tidak merasa jadi pahlawan, ia hanya merasa jadi orang yang mau bilang cukup. 2 minggu kemudian hidupnya belum stabil, tapi ia bisa tidur lebih cepat. Arman menyiapkan sarapan sederhana dan mereka makan sambil bicara secukupnya. Aku bangga karena kamu memilih kalimat yang baik untuk kebenaran yang berat. Naya tersenyum kecil, dan itu cukup untuk menutup halaman yang panjang. Sekarang aku ingin bicara dengan kamu tentang pelajaran yang bisa diambil. Kagum itu wajar karena manusia butuh panutan, arah, dan rasa aman. Namun kagum yang menutup ruang bertanya berubah jadi kacamata kuda. Penyakit bukan aib, ia bagian dari tubuh yang harus dirawat tanpa malu. Kebohongan adalah masalah ketika kebohongan dijual sebagai kebenaran yang mahal. Jika kamu melihat pola testimoni yang seragam tanpa data jelas, berhati-hatilah. Jika refund selalu sulit dengan alasan yang berliku, beri tanda di kepala. Kalau pertanyaan yang sopan dijawab dengan ajakan untuk diam, tarik jarak 1 langkah. Jangan benci manusia, benci pola yang merusak. Jangan lupa bahwa identitas bisa memenjarakan kalau kita menaruhnya pada brand. Pintu tetap ada untuk keluar dari pola, dan kuncinya adalah pertanyaan yang tenang. Sekarang mari kita kembali ke beberapa momen yang mungkin luput dari pandangmu. Naya tidak langsung berubah. Ia butuh dorongan, jeda, dan bukti yang rapi. Ia tidak memenangkan perang, ia hanya memutuskan untuk berhenti menipu diri. Sora juga manusia yang lelah, namun tim memilih jalan komunikasi yang kabur. Pengelolaan narasi tanpa kejujuran hanya menunda masalah dan menambah biaya moral. Komunitas yang sehat bukan yang menolak kritik, melainkan yang bisa menampung kritik tanpa panik. Kamu tidak perlu menunggu pahlawan turun dari langit untuk menanyakan hal sederhana.
Kamu bisa bertanya dengan santun dan membela hakmu tanpa teriak. Kamu bisa menghargai niat baik sambil menolak cara yang buruk. Kamu bisa tetap peduli pada orang sambil tegas pada kebijakan. Itu tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Sekarang bayangkan dirimu berada di kursi Naya. Ada rasa malu, karena dulu terlalu percaya. Ada rasa takut karena sekarang berbeda arus. Ada pula rasa lega karena kejujuran memberi ruang bernapas. Semua rasa itu manusiawi dan boleh lewat di tubuhmu. Jangan memukul dirimu karena kamu pernah percaya, karena percaya adalah tanda kamu masih ingin baik. Yang perlu diubah adalah cara kita memeriksa percaya agar tidak buta. Kita kembali sebentar ke momen live pertama yang memantik rasa aneh. Jeda kecil itu adalah pesan yang sering kita abaikan. Tubuh manusia selalu memberi tanda ketika sesuatu tidak selaras. Tanda itu bisa datang dari apapun, dari jeda, dari nada, atau dari pilihan kata. Dengarkan tanda kecil itu dan simpan sementara, jangan langsung ditutup. Lalu periksa data sederhana, tanya yang sopan, dan lihat apakah jawabannya jelas. Bila jawabannya menghindar, lanjutkan dengan bukti yang lebih tegas. Kalau sudah mentok, beranikan diri untuk tarik langkah. Langkah kecil bisa menyelamatkanmu dari jurang yang lebih dalam. Aku tahu cerita ini sensitif karena menyentuh harapan orang yang sedang lelah. Karena itu aku memilih bahasa yang bersih agar tidak menambah luka. Kita mengkritik pola, bukan menyerang tubuh seseorang. Kita menolak jualan harapan palsu, bukan menolak harapan itu sendiri. Harapan tetap indah ketika didampingi kejujuran dan batas yang jelas. Di titik ini mungkin kamu bertanya, apa langkah praktis yang bisa diambil? Pertama, simpan rasa kagum, lalu cari satu data yang bisa diverifikasi. Kedua, baca ulang testimoni yang serupa, dan catat bagian yang identik. Ketiga, lihat kebijakan refund dan uji dengan pertanyaan yang spesifik. Keempat, perhatikan cara tim menanggapi kritik yang tenang. Kelima, jagalah dirimu agar tidak mengikat identitas pada satu brand. Kalau semua itu terasa berat, ingat bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang pernah berjalan di jalan yang sama dan kembali dengan pelajaran yang baik. Ada komunitas yang sehat di luar sana dan mereka menyambutmu dengan hangat. Naya akhirnya memilih jalannya sendiri dan menyusun hidup yang lebih sederhana. Ia mungkin kehilangan sebagian teman, tetapi ia memulihkan hubungan dengan dirinya. Ia juga memulihkan kepercayaan pada proses bertanya yang jujur. Sora menyampaikan permintaan maaf yang sopan dan mengubah sebagian aturan. Sebagian orang memaafkan, sebagian lain menunggu bukti yang nyata. Begitulah hidup, karena perubahan butuh waktu dan konsistensi. Cerita ini tidak berakhir di tepuk tangan, cerita ini berakhir di meja makan yang tenang. Ada roti, ada teh, ada dua orang yang saling duduk menghadap jendela pagi. Ada napas yang lebih ringan, walau hari belum sempurna. Ada ruang kosong yang tidak menakutkan lagi, karena ia kini terisi oleh kejujuran. Sekarang aku mau menutup lingkaran dari pertanyaan pembuka. Berapa harga yang kamu bayar untuk tetap kagum? Semoga setelah cerita ini, harganya lebih masuk akal dari kemarin. Semoga setelah ini, kamu bisa bilang cukup ketika rasanya sudah tidak wajar. Semoga kamu menyayangi dirimu lebih dari kamu menyayangi brand. Mari kita pegang satu kalimat sederhana sebagai pegangan hidup. Kebenaran sering tidak menghibur, tetapi lebih murah dari kebohongan yang dipasarkan. Sekarang aku berterima kasih karena kamu sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Kalau kamu merasa cerita ini berguna, tekan tombol suka dan berikan komentar yang sopan. Jangan lupa berlangganan agar kamu tidak ketinggalan cerita baru dari Emas dan Duri.
Kalau kamu ingin mendukung channel ini, kamu bisa memakai kode di pojok kanan bawah atau tautan di deskripsi untuk berdonasi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sangat berbeda agar kamu bisa memilih yang cocok untukmu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, dan aku berharap kamu menonton episode berikutnya. Sampai jumpa dan jaga pertanyaanmu tetap hidup. Aku paham bahwa kata-kata bisa menenangkan, tapi kejujuran yang membimbing adalah obat yang paling aman. Aku tidak menyesal pernah kagum, aku hanya tidak ingin buta lagi. Kita tidak perlu keras untuk tegas, kita cukup jernih untuk adil. Kebijakan yang baik selalu tahan terhadap pertanyaan yang sederhana. Terima kasih, dan sampai bertemu di cerita berikutnya yang sama jernih, sama hangat, dan sama tajam.